ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Bogor. Buat kalian yang belum pernah atau penasaran saya bakal kemana, ikuti perjalanan saya hari ini. Hari ini saya akan mengelilingi salah satu museum di Kota Bogor yang sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda, yaitu Museum Tanah dan Pertanian. Museum ini pada awalnya dibangun sebagai salah satu lembaga penelitian di bawah Kebun Raya Bogor dan digunakan untuk laboratorium geologi pada masa itu. Sejak tahun 1988, Balai Penelitian Tanah baru meresmikan gedung tua tersebut sebagai museum. Kang Arif selaku anggota komunitas Bogor Historia, kali ini akan menemani saya untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait sejarah dari Museum Tanah dan Pertanian ini. Mari Sobat Checklist, ikuti terus perjalanan saya. Oke Kang, ini udah lantai paling atas ya di rooftop ya? Iya, ini kita di rooftop Museum Tanah dan Pertanian. Oke. Kalau secara garis besar, sejarah singkatnya Museum Tanah dan Pertanian ini apa sih Kang? Oke, jadi di tahun 1905 itu awalnya bangunan yang di depan itu digunakan sebagai laboratorium penelitian tanah sama Hindia Belanda. Setelah itu berkembang menjadi Museum Tanah. Lalu di 2017 diresmikan jadi Museum Tanah dan Pertanian. Lalu di 2020 kemarin di grand launching lagi sama Pak Menteri jadi New Museum Tanah dan Pertanian. Gitu. Kalau koleksinya sendiri itu di dalamnya kira-kira ada apa aja sih Kang? Ya, kita bisa lihat di gedung A itu ada galeri tanah dan iklim. Itu di situ ada banyak koleksi tanah dari seluruh Indonesia, bahkan di situ kita bisa tahu betapa kayanya Indonesia. 14 jenis tanah dari 16 jenis tanah di dunia itu ada di Indonesia. Gitu. Terus juga ada beberapa fosil, ada beberapa batu mulia juga. Terus tadi kita di bawah di gedung C, kita di Galeri Pertanian, kita bisa lihat ada replika rumah di pedesaan, ada beberapa varietas padi. Terus juga di lantai atasnya kita bisa lihat galeri kebijakan dan komoditas, bagaimana Indonesia betapa kayanya juga mengirimkan ada coklat, ada teh, kina, kopi dan lain-lain. Terus juga di lantai 3 tadi kita lihat ada galeri tanah di masa depan, pertanian di masa depan, Jadi bagaimana kita di masa depan nggak harus turun ke tanah, nggak harus kotor-kotoran, cukup via mobile lewat laptop, handphone itu kita udah bisa jadi satu ekosistem pertanian, gitu. Dan masih ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh Kang? Di sini ada museum peternakan. Itu nanti sekalian kita turun ke bawah. Nah kalau menurut Kang Arif sendiri nih terkait ilmu sejarah dan museum pada zaman dahulu itu ketertarikan dari anak-anak zaman sekarang itu ada nggak sih Kang? Sebenarnya kalau sejarah ini minat khusus ya, mungkin di sebagian anak bilang ya sejarah itu membosankan, tapi kita juga nggak menutup kemungkinan kalau dulu juga anak-anak bilang kalau museum itu seram, gelap, dan kita lihat lagi sekarang seperti yang kita lihat tadi, Museum Tanah itu udah lebih modern, banyak spot yang instagramable juga, dan ada beberapa spot yang emang menyediakan kostum buat dipakai, buat foto. Nah, ini jadi salah satu representasi museum di masa sekarang yang dimana nggak harus seram, nggak harus gelap, tapi ya museum itu lebih mengedukasi dan lebih instagramable buat anak-anak muda. Gitu. Kalau menariknya sendiri, museum itu seharusnya melakukan pemasaran secara gimana sih Kang supaya lebih lagi gitu pengunjungnya? Ya lebih menyangkau anak muda lah. Tapi yang saya apresiasi juga di Museum Tanah, mereka udah mulai di Instagram, di TikTok, mereka sudah banyak promosi dan udah mulai banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah, bahkan nggak harus dari sekolah, mereka setiap beres sekolah mungkin iseng pengen ke museum main, bikin konten, foto-foto di museum. Selain nambah pengetahuan juga mereka ya cari konten lah. Itu yang saya rasa nilai plus di Museum Tanah ini juga, dan mungkin beberapa museum di Bogor. Kalau gitu makasih banyak Kang udah menemani saya di keliling Museum Tanah dan Pertanian hari ini. Terus selanjutnya mungkin kita bakal keliling lagi ya Kang ya. Kita lihat lagi banyak. Sobat Checklist, jangan kemana-mana karena perjalanan saya masih akan terus berlanjut. Tetap di Checklist TV.
I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of... Nah, sebelum kita ke lantai 3, ini adalah gerbang kemerdekaan. Ini ada lintasan waktu dari kemerdekaan Indonesia sampai sekarang, bagaimana pertanian itu berkembang. Nah, di sini ada yang unik. Apa tuh ini? Ini ada salah satu replika proklamasi. Kalau Lipo coba, boleh berdiri di sini. Sini ya? Iya. Tangannya dipegang ke sini. Sensornya ketutup. Nah, Aduh. itu ada suara proklamasi dari Bung Karno. Ini baru nih? Ini baru. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say